wabarakatuh. Kami tim delegasi dari Universitas Muslim Indonesia dalam kompetisi debat nasional Gebyar Milad LDRH kedua dengan rekan saya Ayu Kirani Hasmi selaku pembicara pertama dalam Standing Position Pro, dan rekan saya Rismawati selaku pembicara kedua dalam Standing Position Kontra. dan saya sendiri selaku pembicara ketiga yang akan membawakan konklusi dengan mosi perdebatan pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Bobby Kennedy dalam teori ekonomi mengatakan pertumbuhan ekonomi bukanlah satu-satunya tujuan masyarakat kita. Nilai-nilai kehidupan manusia harus diukur dengan totalitas masyarakat kita. Undang-undang ini bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang keadilan sosial dan perlindungan hak-hak pekerja, serta menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik bagi rakyat Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini yaitu terkait pro kontra pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Izinkanlah kami untuk menguraikan latar belakang mengapa kami sangat mendukung pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Setidaknya ada 4 alasan mengapa perdebatan ini berada pada sisi kami. Yang pertama, terkait konstitusionalitas Perpu Cipta Kerja. Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berwenang mengeluarkan Perpu apabila terjadi kegentingan yang memaksa. Dalam hal ini, pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah untuk mengeluarkan Perpu Cipta Kerja sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Sesuai dengan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Perpu harus disetujui oleh DPR RI dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah sidang dibuka. Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR resmi telah menyetujui pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang yang mengukuhkan legalitasnya sebagai undang-undang yang sah. Oleh karena itu, pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Kemudian yang kedua, Perpu Cipta Kerja mengatur mengenai upaya peningkatan investasi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan umum dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mewujudkan hal ini, Perpu tersebut memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia seperti dengan memberikan insentif fiskal dan mempercepat proses perizinan usaha. Dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor internasional dan juga memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik. Dengan demikian, pengaturan mengenai upaya peningkatan investasi di Indonesia melalui Perpu Cipta Kerja dapat membawa dampak positif bagi perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga, adanya perlindungan pekerja, di mana yang pertama, Perpu Cipta Kerja sejalan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan dalam hal ini, Perpu dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja dengan mengatur hak cuti, jaminan sosial, serta upah yang layak bagi pekerja. Dalam hal ini, membuktikan bahwa Perpu Cipta Kerja menjamin hak dasar pekerja untuk mendapatkan perlindungan yang layak dari negara dan pemberi kerja. Kemudian, Perpu Cipta Kerja juga mengatur mengenai pemutusan hubungan kerja dan memberikan kompensasi yang layak bagi pekerja yang terkena PHK. Hal ini sejalan dengan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk bekerja dan memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Dengan adanya aturan ini, sangat jelas bahwa pekerja akan merasa lebih aman dan terlindungi dalam bekerja. Kemudian yang terakhir, selain itu, Perpu Kerja juga mengatur mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan vokasi. Sesuai dengan pasal 21 Perpu Cipta Kerja menyebut bahwa pemerintah daerah dan dunia usaha serta industri wajib melakukan pelatihan kerja dan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini akan membantu menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan daya saing industri di Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan.
Secara keseluruhan, ini sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup banyak orang dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang adalah langkah yang tepat untuk memperkuat ekonomi di Indonesia. Demikianlah, berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang berlaku, kami dapat menyimpulkan bahwa pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang sangat penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dan memperkuat perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, kami selaku Tim Pro menyetujui pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Terima kasih. Advocate Jaga mengatakan dalam teori hukum bahwa demokrasi harus dibangun melalui masyarakat terbuka yang berbagi informasi. Ketika ada informasi, ada pencerahan. Ketika ada perdebatan, ada solusi. Dalam prosesnya, pembuatan undang-undang ini tidak transparan dan tidak melibatkan rakyat. Pemerintah terlebih dahulu harus memperbaiki proses kebijakan dan melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Sebelum mengklaim bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini mampu menciptakan suatu sistem baru yang menjadi solusi. Dewan Juri yang terhormat, secara formil, Perpu merupakan tindakan yang tidak demokratis. Namun, wewenang tersebut tetap diamanatkan kepada Presiden untuk memenuhi asas formil dari suatu keputusan ketika tidak memiliki dasar hukum dalam ihwal kegentingan yang memaksa, seperti pada pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu alasan argumentatif yang dibawa pemerintah dalam mengeluarkan Perpu adalah kebutuhan mendesak di bidang ekonomi. Namun hal kontradiktif justru dapat dilihat dari pemerintah sendiri bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi semenjak 2014. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, produk hukum yang tersedia saat itu mampu membangkitkan ekonomi. Lalu di mana kebutuhan mendesak, di mana kekosongan hukum, dan di mana tidak memadainya undang-undang yang ada sehingga pemerintah harus mengambil suatu keputusan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim kontra akan menyampaikan argumen-argumen yang dapat menguatkan pandangan kami tentang penolakan terhadap pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Alasan yang pertama, karena melanggar hak buruh. Perpu Cipta Kerja ini dijamin melanggar hak buruh sesuai dengan konstitusi dan undang-undang di Indonesia. Seperti pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, beberapa ketentuan dalam Perpu Cipta Kerja ini seperti penghapusan uang dan pengurangan hak cuti dapat merugikan pekerja dan melanggar hak-hak buruh tersebut. Selain itu, Perpu ini juga menghilangkan kepastian hukum bagi pekerja, terutama dalam hal pemutusan hubungan kerja yang jelas-jelas sudah diatur oleh undang-undang. Kemudian alasan yang kedua, karena mengancam kedaulatan nasional, seperti yang ada pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Namun, Perpu Cipta Kerja ini justru membuka peluang bagi investor asing untuk menguasai sektor-sektor strategis di Indonesia. Kemudian yang ketiga, merugikan UMKM. Pengesahan Perpu ini bisa merugikan UMKM dikarenakan UMKM ini adalah sektor yang sangat penting, yang seperti dijamin pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan, tetapi harus memperhatikan kepentingan umum dan memajukan kesejahteraan umum. Namun, Perpu Cipta Kerja justru menguntungkan investor besar dan perusahaan multinasional, sementara merugikan UMKM melalui beberapa kebijakan yang sudah diatur dalam Perpu tersebut. Yang pertama, Perpu Cipta Kerja mempermudah proses pengambilalihan usaha oleh investor besar. Hal ini dapat mengancam eksistensi UMKM yang memiliki daya saing yang lebih rendah. UMKM cenderung memiliki modal sumber daya manusia yang terbatas sehingga sulit bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki kekuatan finansial yang lebih besar. Dalam jangka panjang, UMKM di Indonesia tergerus oleh persaingan yang tidak sehat. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu, undang-undang banyak kalangan pekerja dan buruh yang menolak Cipta Kerja karena mereka menganggap bahwa undang-undang ini dapat mengorbankan hak-hak mereka demi kepentingan pengusaha dan pemerintah.
Maka dari itu, sekali lagi kami dari tim kontra menegaskan dengan lugas dan mantap kami tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Martin Luther King Jr. mengatakan, ukuran utama seorang manusia bukanlah di mana dia berdiri di saat-saat kenyamanan dan kemudahan, tetapi di mana dia berdiri pada saat-saat tantangan dan kontroversi. Penting untuk diingat bahwa keputusan yang diambil dalam konteks perdebatan seperti ini akan menentukan masa depan rakyat dan negara. Para pemimpin dan warga negara harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari undang-undang ini dan memastikan bahwa kepentingan rakyat menjadi prioritas utama. Dalam debat ini dengan mosi pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang, tim pro dan tim kontra telah menyampaikan argumen-argumen yang mendasar dan diperkuat dengan konstitusi atau undang-undang terkait dengan dampak positif dan dampak negatif dari pengesahan Perpu Cipta Kerja. Tim pro memberikan argumen-argumen yang mengunggulkan Perpu Cipta Kerja berdasarkan poin-poin argumentasi yang telah disampaikan. Dapat disimpulkan bahwa pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang memiliki keuntungan yang signifikan bagi Indonesia. Pertama, Perpu tersebut dapat meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja baru yang sejalan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kedua, Perpu tersebut dapat membuka akses bagi para pekerja untuk menjadi wirausaha dengan memberikan kemudahan perizinan usaha dan insentif fiskal. Ketiga, Perpu tersebut mengatur perlindungan yang lebih baik bagi pekerja yang sejalan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat, Perpu tersebut juga dapat memperkuat ekonomi Indonesia. Bagaimana tidak, karena ini berjalan sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Meskipun ada beberapa argumentasi dari tim kontra bahwa Perpu Cipta Kerja dapat merugikan buruh dan UMKM, namun hal ini dapat diatasi dengan regulasi yang tepat dan pelaksanaan yang baik dari pemerintah. Kemudian, tim kontra memberikan argumen-argumen yang mengkritisi Perpu Cipta Kerja yang menjadi sanggahan bagi tim pro. Di antaranya yang pertama, mereduksi hak-hak buruh. Yang kedua, meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Dan yang ketiga, merugikan UMKM. Dari poin-poin argumentasi yang telah disampaikan tim kontra dapat disimpulkan bahwa Perpu tersebut memang memberikan potensi merugikan hak-hak pekerja dan UMKM. Terlebih lagi, pengusahaan Perpu tersebut dinilai melanggar beberapa asas hukum dan aturan yang ada seperti prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan hak pekerja. Oleh karena itu, tim kontra menekankan perlunya pembenahan dan penyempurnaan Perpu Cipta Kerja dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak termasuk pekerja dan UMKM. Dalam hal ini, meskipun Perpu Cipta Kerja memberikan keuntungan bagi investasi dan perusahaan besar, tapi juga memiliki dampak negatif yang signifikan bagi buruh, masyarakat, dan UMKM. Oleh karena itu, pengesahan Perpu tersebut menjadi undang-undang diperlukan kajian mendalam dan perdebatan yang lebih luas dengan melibatkan pihak-pihak termasuk buruh, masyarakat, UMKM agar dapat meminimalisir dampak-dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif bagi Indonesia secara keseluruhan.